Halo teman-teman, nama saya Rohadatul Aisy. Saya adalah tutor duta lingkungan dari Yayasan Peduli Kasih ABK. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan anak berkebutuhan khusus sebagai duta lingkungan. Kenapa tidak? Bisakah ABK sebagai duta lingkungan? Insya Allah bisa. Selama ABK itu dilatih dan orang tua pun ikut membantu. Apa saja sih bentuk pelatihannya? Mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau bisa disingkat ABK adalah seseorang di bawah 18 tahun atau bisa lebih tetapi umur mentalnya masih kurang dari 18 tahun. Dengan keterlambatan atau ketidakberaturan tahapan perkembangannya dalam waktu lama lebih dari 6 bulan. Sehingga ABK itu perlu diberi pendidikan dan layanan khusus. Namun, bila mendapat pendidikan dan layanan tepat, maka ABK itu akan optimal. Dengan demikian, ABK bisa menjadi duta lingkungan yang diharapkan ABK itu bisa berpartisipasi aktif. ABK itu diharapkan bisa terlibat aktif di lingkungannya, yaitu lingkungan sosial, mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar. Dengan cara pertama, aktif bergerak maupun berkarya, dan melibatkan atau ABK itu terlibat dalam proses membangun di lingkungannya. Yang kedua, ABK itu berkarya sesuai dengan minat dan kemampuannya, tentu dengan bantuan orang tua. Cara yang ketiga adalah dengan melatih public speaking atau kemampuan bersuara. Artinya, untuk ABK yang nonverbal dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan simbol untuk mengenalkan diri dan karyanya. Dapat juga ABK itu menggambar atau menulis sebagai bentuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Kemudian karya tersebut dikemas atau diberi tempat untuk ditampilkan. Tentu semua proses dilakukan dengan koordinatif. Jadi antara orang tua dan masyarakat sekitar termasuk guru ikut membantu ABK. Di Yayasan Peduli Kasih ABK telah dilakukan pelatihan ABK sebagai duta lingkungan. Pelatihan duta lingkungan dilaksanakan melalui 5 tahap, yaitu tahapan pertama, kami mendata kondisi ABK beserta orang tua, mulai dari kemampuan ABK, hobi masing-masing anak, dan pekerjaan orang tua. Yang kedua, mencobakan kegiatan seperti bagaimana ia dapat mengenalkan diri, terutama yang positif. Tahapan ketiga, mencobakan kegiatan sehingga mentor tahu kreativitas yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Bisa dari menggambar bebas, mengelem atau membuat kolase, menyulam atau menjahit, dan pertukangan sederhana, ataupun sebagainya. Tahapan keempat, dilatih terus dengan menerapkan prinsip 4E. Enjoy, Easy, Excellent, dan Earn. Tak lupa juga, ABK itu dilatih kemampuan public speaking-nya untuk dapat mengenalkan diri dan mengenalkan karyanya sendiri maupun karya teman-temannya. Cara yang ketiga adalah
dengan melatih public speaking atau kemampuan bersuara. Artinya, untuk ABK yang nonverbal dapat berkomunikasi dengan bahasa isyarat dan simbol untuk mengenalkan diri dan karyanya. Dapat juga ABK itu menggambar atau menulis sebagai bentuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Di akhir kegiatan, duta lingkungan diharapkan ABK dapat menyuarakan berbagai masalah yang dapat terdampak pada ABK, misalnya kekerasan, perundungan, ditelantarkan, dan adiksi terhadap gadget. Yang kedua, diharapkan ABK dapat menyuarakan keberlanjutan antara lingkungan dan sosial ekonomi, yaitu tumbuhnya kesejahteraan bersama dan kesejahteraan. Untuk itu, orang tua ABK perlu mempersiapkan supaya ABK bisa menjadi duta lingkungan. Yaitu yang pertama, orang tua harus terbuka pemikirannya, yaitu orang tua menerima, menghargai, dan dapat mengantarkan ABK ke takdir terbaiknya. Cara yang kedua adalah orang tua dapat melakukan prinsip Ki Hajar Dewantara. Diharapkan orang tua itu sebagai teladan, orang tua membersamai, dan orang tua mengawasi dengan sabar, dan orang tua memiliki ilmu. Termasuk orang tua membangun kedekatan emosi dengan anaknya. Cara yang ketiga adalah orang tua berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak demi kepentingan terbaik ABK. Terima kasih. Sampai jumpa.